sebagian besar sama hampir mirip dengan slide saya, karena memang tugas saya dan SPLK dan PSAPP itu saling terkait. Beberapa memang ada kesamaan. Tadi saya lihat di slide-nya Pak Adiku sebenarnya juga ada yang masuk ibu-ibu saya juga gitu. Jadi memang sama kan itu, saling terkait. Saya juga di sini cuma jelaskan yang tambahannya, mungkin nanti saya skip kalau yang sama. Baik untuk koordinasi dan motif ini, kalau dari ASPLK ini ada beberapa 6 hal yang mau kami diskusikan. Yang pertama yang terkait LKBUN. Nah, ini sebagai gambaran umum di bulan November ini untuk informasi secara umum LKBUN dari data LKBUN Kaltim. Ini datanya LKBUN. Kalau saya sendiri di SPLK handle-nya sebenarnya handle boleh dibilang ada 4 jenis laporan ya. Pertama ada rekap laporan SAI, itu dari LKKL, itu buat kami rekap nanti jadi LKPP. Kedua LKBUN. Nah, ini juga kalau LKKL itu yang dari 2 PPO gabungan, LKKL gabungan tingkat wilayah, itu kita nggak cetak laporan secara khusus, tapi kalau LKBUN kita buat susun. Nah, kemudian nanti LKBUNan LK dari KL PPO kita susunnya menjadi LKPK, laporan keuangan tentang konsolidasian. Kemudian ada LKPD. Nah, LKPD nanti disusun jadi LKPDK, dibantu dari seksi PSAPD Pak Suroso. Nah, dari LKPD dengan LKPK tadi barulah jadi dari LKPP, dari LK UAPPAW dan LKBUN jadi LKPP tingkat wilayah. Nah, dari LKPP tingkat wilayah dengan LKPD baru jadi namanya LKPK, laporan keuangan konsolidasi. Jadi ada, boleh bilang ada 1, 2, 3 ya, harus 3 sumber, tapi dikonsolidasi jadi LKPP, dikonsolidasi jadi LKPDK, LKPP dikonsolidasi dan LKPDK jadi LKPK. Kemudian kami konversi menjadi LSKP, data statistik ya. Jadi semua laporan satu Kaltim ini ada di kita. Nah, ini pembahasannya hanya data LKBUN yang sebagai LKBUN. Nah, produknya sendiri untuk laporan kami buat cuma 2, yang LKBUN dan GFS. GFS itu terdiri dari LKPK dan LSKP. GFS itu laporannya terdiri dari 2 jenis laporan, LSKP dan LKPK. Nah, untuk yang LKBUN sepanjang Januari sampai dengan November 2024 untuk informasi di laporan organisasi dan arus kas dan neraca itu ada gambarnya di sini. Kita juga bisa pecah per wilayah KPPN informasi ini. Nah, kalau di KPPN kan hanya di wilayah bayarnya aja ya, tapi kalau ini kita lingkup satu Kaltim. Jadi data ini sebenarnya kalau teman-teman dari KPPN mau buat semacam kajian dan analisis yang lebih komprehensif membandingkan antar kabupaten atau wilayah kerja mitra kerjanya, kabupaten kerjanya dengan satu provinsi, itu datanya dari kita bisa tukar data. Saya sendiri juga kadang menggunakan data perbandingan Kalimantan regional. Jadi biasa saya menghubungi teman-teman dari SPLK lain kalau saya melakukan analisis tertentu. Misalnya kemarin ada kajian fiskal, saya minta data dari Kalbar, Kalteng juga sama Kalsel. Saya pernah juga melakukan perbandingan data. Jadi kalau teman-teman buat kajian di ini mau lihat di tingkat provinsi berapa, nanti kami bisa sediakan data yang terbaik. Ini sebagai gambaran aja. Detailnya nanti bisa dilihat di slide. Ini sampai dengan November. Ini tiap bulan datanya bisa kami create. Tapi selama dia belum, ini data BUN aja ya. Kalau mau data yang tingkat instansi, ini kan hanya BUN. Kami juga ada juga BUN, ada juga yang punya Pemda. Kalau teman-teman mau bikin kajian analitik regional, gitu, regional, apakah hanya data Pemkus atau data Pemda? Nah, ini kami punya semua data. Oke, ini kami tampilkan di awal, nanti ada umumnya di akhir. Oke, untuk yang tema utamanya udah pastikan terkait dengan kualitas pelaksanaan rekonsiliasi. Ini di tema kedua. Nah, kualitas pelaksanaan rekonsiliasi ini rumusnya di formulanya itu ada 3 hitungannya. Bukan kualitas data ya, ini hanya kualitas pelaksanaan rekon. Untuk rekon itu formula ikunya itu kan ada 3, itu ada TDK, TDL dan tutup periode. Nah, ini adalah gambaran yang saya rekap per triwulan dari triwulan 1
Desember tahun sebelumnya. Nah Januari Februari kita nggak ada ya, nggak ada rekon ya. Nah, nanti baru di bulan April rekon di bulan Maret. Nah itu alhamdulillah nilainya itu 99 ke atas semua. Kalau di indeks nilainya tertinggi 5 ya. Jadi selama ini masih aman. Tapi dari rekapan ini kemudian saya coba buat tren, melakukan analisis tren sepanjang Desember sampai November. Karena penilaian 1 tahun itu untuk kualitas pelaksanaan rekon di tingkat wilayah Kaltim itu dinilainya dari Desember tahun lalu sampai November. Itu rumus perhitungannya Desember tahun lalu sampai dengan bulan November. Di sini saya buat grafik trennya, ternyata yang terendah ada di bulan Maret, April, dan November ini. Nah, ini menarik di bulan Maret, tapi kalau saya lihat tren di 2023 ini nggak saya tampilkan di sini. Biasanya juga di bulan Maret dan April juga gitu, karena rekon yang pertama kali pasti banyak perubahan kebijakan, banyak masalah gitu. Nah ini buat antisipasi. Kalau TDL-nya udah nggak bisa dibuka lagi, TDL-nya udah clear karena udah banyak yang hilang. Tapi kalau TDK itu rekapannya ada terus di Monsakti, yang masih ada terus dari bulan Maret, April, Juni, November. Ini yang bulan-bulan yang grafiknya tuh jatuh, titiknya ke bawah. Jadi nanti buat lingkup Kanwil, kita nanti buat strategi gimana nanti untuk menangani masalah rekonsiliasi di bulan-bulan Maret, April, Juli ini harusnya. Juli ini saya salah nih, bukan Juni, Juli dan November. Nah, ini kalau dilihat di tabel yang triwulan tadi, mundur sedikit sebelumnya. Nah, itu memang permasalahan TDL itu ada banyak gitu kan, ada banyak permasalahan TDL, tapi di triwulan 2 ya, di bulan 2 itu kita perhitungannya ini di sini 413 saker. Kalau di awal tahun kemarin ada 406 ya yang wajib itu. Sementara di bulan periode berikutnya satu provinsi itu 413. Itu kan kalau dilihat di bulan Maret itu TDL-nya itu nilainya 400 ya, 400. Tidak ada TDL tuh 400. Ini yang April sama Mei kok nggak keisi ya? Ada isinya nih. Yang April sama Mei, nanti mungkin saya salah rekap. Harusnya ada isinya. Tapi kalau nggak salah itu nilainya 413 itu udah full itu. 413. Jadi full itu nggak ada masalah. Cuman di bulan Maret memang TDL-nya paling rendah. Tapi kan nggak bisa dicek lagi sekarang di Monsakti udah clear TDL-nya. Ini waktu batas akhir rekon udah ditutup, tapi di bulan berikutnya kan udah clear. Tapi tetap nilainya itu terekam, meskipun di sistem udah hilang, tapi nilainya jadi perhitungan, dikirim tiap triwulan. Nah itulah gambaran perhitungan kualitas pelaksanaan rekon. Nah untuk TDK-nya balik ke next ke grafik trennya. Nah ini di bulan April paling banyak TDK ya. Nah dimana di KPPN Samarinda ada 6 saker, Balikpapan ada 2 dan Tanjung Pinang ada 1. Nah nanti mungkin yang jadi perhatian ini di bulan-bulan seperti ini, di bulan-bulan seperti ini kita harus benar-benar perhatian terhadap permasalahan rekon. Ya tapi selama nilai kualitasnya masih 90 ke atas sih sebenarnya masih aman buat capaian IQ masing-masing. Kalau yang masih ada capaian IQ-nya, kita masih dapat indeks 5. Oke, jadi relatif bagus lah. Maksud saya di sini kan nilainya nggak ada yang jatuh banget ya, kecuali di April itu 98% sebenarnya kalau di April. Tapi kalau direkap secara triwulan diakumulasi jatuhnya 99. Cuma di bulan rekon di bulan April untuk rekon periode Maret yang dilakukan di bulan April nanti itu yang perlu jadi perhatian. Ini bulan-bulan yang peak ya, banyak banget pertama kali rekon itu ya, puncaknya. Oke, untuk kualitas pelaksanaan rekonnya sendiri ini sudah saya rekap. Untuk TDK ini posisi di hari ini tanggal 16 jam 7 pagi tadi. Ini saya rekap yang data terakhir buat teman-teman. Tapi kalau di sini ini kan masih bergerak ya, karena memang belum final kan, masih ada batas waktu sampai tanggal 20 nanti. Nah kalau saya hitung
Samarinda udah sekitar 5,58% dari total yang satkernya. Nggak tahu nih data satkernya cocok nggak di Mon Saktinya teman-teman, kadang-kadang beda-beda. Saya pernah beberapa bulan data satker itu berubah, saya juga nggak tahu kenapa. Saya juga tanya waktu itu sama staf saya Sasa, awal tahun sempat 418, tiba-tiba di bulan berikutnya berubah lagi, sampai yang Desember tadi kok jadi 406. Itu saya juga bingung, berubah-berubah. Nah jadi saya pukul rata sampai terakhir 413 satker, tapi nggak tahu nih data yang ini kalau dibagi 413 KPPN Samarinda, Balikpapan dan Tanjung Priok masing-masing sampai 251, 136 dan 26. Nggak tahu tuh beda nggak kalau di Mon Saktinya teman-teman di KPPN. Cuma di Kanwil begitu, bisa berubah angka satker yang rekon tuh bisa muncul bisa hilang gitu. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Kalau dulu di rekon rasanya ya nggak berubah-berubah begini, di Mon Sakti ini berubah gitu kan. Sepanjang triwulan ini jumlah satker berubah, sempat 418, sempat 416 gitu. Tapi di posisi terakhir 413. Nah ini untuk tutup periode sampai dengan hari ini capaian tertinggi ada di KPPN Samarinda kayaknya udah clear 5,58% ya. Kalau untuk KPPN Balikpapan 5,15. Ini yang sudah tutup periode, bukan yang tutup sementara ya, permanen. Saya cek, tapi kalau di Tanjung Priok belum ada yang tutup permanen ya, belum ada kan. Tadi saya cek tadi sampai jam 8 Tanjung Priok masih saya cek sampai jam 8 pagi. Tapi ini kita kontrol terus ya persentasenya. Mudah-mudahan semua bisa selesai tepat waktu, baik TDK, TDL-nya bisa clear sama tutup periodenya. Kalau ada kendala nanti bisa diskusikan dengan kami. Oke, next untuk yang analisis data SPAN itu tadi ikut tersendiri ya, untuk yang masing-masing sesi tadi penyusunan LKBUN ada ikunya, untuk penilaian rekonsiliasi kami juga ada ikunya. Kemudian yang untuk analisis data SPAN. Nah untuk analisis data SPAN ini sebenarnya ikunya kami masuk ke yang penyusunan LKBUN, masih bagian dari LKBUN, sama rekor juga dimasukin ke LKBUN juga. Nah ini berdasarkan hasil rekap analisis data selama 10 tahun dari DIT APK ini, itu kami buat 5 kategori yang muncul di Kaltim. Yang pertama saldo tidak sesuai atau saldo tidak normal ya, tidak sesuai saldo normal, saldo tidak normal biasanya namanya itu. Nah kemudian akun yang hanya untuk tingkat LKPP, nah SPNKP, dan kemudian tadi yang dibahas akun untuk BA 015 biasanya pajak nih yang kemarin dibahas sama Mbak Wati ya, kemarin kan yang pas paparan kemarin workshop itu banyak pajak pakai kode satker yang masing-masing, harusnya masuk kode satker kantor pajak. Kemudian yang untuk BAB yang tadi yang dipaparin Pak Adibus tadi sempat di awal di bulan Oktober ya kejadiannya BAB. Nah ini totalnya ini ada 7 temuan. Ini akan jadi nilai pengurang. Nah saya kecewanya begini, begitu saya tanya PAC Mas Safi, saya diskusi sama Mas Safi, Mas ini kan waktu APK lebih tinggi, dia biasanya cut off-nya tanggal 13 biasanya ya, tapi kan udah clear sebelum rekon ada yang udah clear, ini ngurangin tetap ngurangin ternyata, tetap ngurangin. Itu saya bilang terus gimana dong kayak gini gitu kan. Saya tadinya mau majuin dari Kanwil tanggal 10, tapi begitu saya buka tanggal 10, aduh masih ratusan gitu TDL-nya gitu kan. Saya kasihan juga kalau diganggu terus KPPN juga pas momen-momen itu lagi sibuk rekon gitu kan, nggak ada dispensasi. Terus bisa nggak cara buat kami untuk meningkatkan nilai LKBUN di wilayah Kaltim? Itu Pak paling responnya kalau dia direspon, dijawab, terus MTL-nya diperbaikin. Tapi itu nggak nambah di analisis data SPAN, nambahnya di partisipasi gitu. Terus yang analisis, saya baru tahu kemarin waktu kita ikut workshop yang Mbak Wati ada, kalau nggak salah Mas Aspar dari Kanwil Sulsel ya, dia nanya apa, kan dia juga kasusnya sama ya di Kanwil Sulsel tuh banyak sekali TDL lama, TDL-nya TDK, tapi kan pas paparan itu udah banyak yang udah selesai. Terus dia nanya, ini bisa nggak kami perbaikin analisisnya?